Budget nikah kalian berapa? Budget nikah kita di 150 juta. Kita awalnya ngebudgetin dari 150 juta, kita nabung segitu, kita 50-50 dari 150 juta itu, jadi kayak gue 75, dia 75. Gitu. Setelah itu gue balik ke Jerman dan plan kita berdua. Kita bakal long distance marriage dulu jadinya. Tapi karena orang tua gue udah pisah juga, jadi tentunya besar harapan gue untuk ini menjadi pernikahan pertama dan terakhir gue gitu. Kayak ini udah bener gak sih gue satu-satunya doang di hidup lo gitu. Norak deh. Hai. Halo, Gue Aquira. gue Ciesa. Kita pacaran udah berapa lama? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Dan sekarang kita lagi fitting buat baju prewedding kita. Kita pacaran long distance relationship dan gak ketemu 14 bulan. Sekali ketemu, kita malah mau nikah. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah dong. Persiapan nikah kita cuma 40 hari totalnya. Dan sekarang udah hamin 2 mingguan doang dan baru mau prewed. Jadi belum nyebar undangan. Kita pacaran langsung kayaknya cuma semingguan gak sih? Kayak kita deket sama pacaran tuh kayak cuma 2 minggu lah kalau udah deketnya. Terus kita langsung LDR, 14 bulan gak ketemu-ketemu. Dan yang bikin bertahan karena kita kayak satu visi misi sih. Apa ya, mungkin dari effort kita berdua ingin sama-sama terus. Dan udah gede juga kali ya kalau misalkan pacaran cuma Buat main-main. main-main aja ya. Mending dari awal nggak usah pacaran, nggak usah komitmen gitu. Dan selama perjalanan kita pacaran LDR itu emang menurut gue Ciesa nunjukin banget sih keseriusan dia. Kayak dia tuh nunjukin banget kalau dia punya tujuan, tapi bukan cuma sekedar tujuan doang. Tapi dia emang berusaha untuk mendapatkan tujuan itu. Dan itu yang bikin gue akhirnya bener-bener yakin juga sih kayaknya akhirnya mau nikah sama dia. Dari gue sih sebenarnya juga pas pertengahan kita pacaran kali ya, udah sounding gitu ke nyokap bokap gue kayak gue pengen lamaran nih 2024 dan nikahnya tuh tadinya 2025. Tapi karena orang tuanya Aquira udah ngomong setuju, ngomong duluan ke Aquira, terus Aquira nyampein ke gue. Akhirnya gue buru-buru ngasih tahu nyokap bokap gue. Akhirnya gue mutusin nikah dan bilang ke nyokap gue itu 2024. Pas gue pulang ke Jakarta. Iya, jadi karena Ciesa juga masih di Jerman, yang ngomong sama orang tuanya virtual, lewat telepon doang. Aku masih di Jerman. Ya, kebetulan gue punya skill sebagai wedding organizer, jadi gue bisa tahu apa aja yang harus kita persiapkan. Jadi pakai WL nggak sih? Pakai. Habis berapa? WO-nya itu di harga 9 juta. Terus so far sampai sekarang persiapannya udah sampai mana aja dan yang belum tuh apa aja? Sejauh ini sih kita persiapannya udah hampir semua. 80% nggak sih? 80% udah semuanya. Kita belum fitting attire akad dia. Final fitting untuk attire kita berdua, akad dan resepsi itu belum. Sama test food dan technical meeting di venue. Dan prewed besok. Budget nikah kalian berapa? Budget nikah kita di 150 juta. Kita awalnya ngebudgetin di 150 juta, kita nabung segitu, kita 50-50 dari 150 juta itu, jadi kayak gue 75, dia 75 gitu. Kalau gue sih ya, gue punya pekerjaan tetap di Jerman, terus gue juga suka investasi di saham dan di kripto, jadi uang dari situ uang pribadi gue alokasiin ke investasi kripto atau enggak saham buat tabungan sama buat nikah. Yang penting dulu sih yang didahuluin gitu.
Kalau gue punya pekerjaan tetap, tapi selainnya gue juga punya beberapa kerjaan freelance. Dan di situ kayak gue ngerasa nggak cukup aja sih kalau misalnya cuma dari satu source of money. Jadi kayak harus ada banyak. Dan gue tipenya tuh yang kalau misalnya gue baru dapet duit, gue langsung ngebagi duit gue. Kayak misalnya gue dapet 1 juta, gue langsung 500.000 itu buat tabung. Gue yang tipe yang ngebagi di awal. Ya, Kalian punya tabungan bersama kan? punya. Itu gimana tuh akhirnya kalian bisa memutuskan untuk kayak kita nabung bareng-bareng? Awalnya itu posisinya kita baru sebulan pacaran. Abis itu dia tuh dari awal udah serius banget sama gue. Dan akhirnya baru sebulan pacaran, dia langsung transfer ke gue sekian nominal untuk kayak ini aku titip di kamu untuk nabung nikah. Terus setelah dipikir-pikir, namanya juga baru pacaran takut putus gak sih? Dan kayak lebih safe juga, kita mutusin buat nabungnya tuh gak digabungin banget duitnya. Kayak tetap terpisah tapi di dalam satu aplikasi yang sama. Ya. Biar ke-track juga kayak dia udah nabung berapa, gue udah nabung berapa. Untuk ini ada bantuan dari orang tua kalian nggak masing-masing? Apa pure dari kalian berdua aja semuanya? So far dari kalau misalkan ngelihat dari tabungan kita dan ternyata budget yang kita keluarin buat nikah itu tabungan kita cukup. Cuma kita tetap ada bantuan dari orang tua dan kita alokasiin ke untuk tabungan, untuk honeymoon dan juga untuk ya budget gak terduga nantinya. Kalau misalnya emang ada yang gak terduga jadi kita gak ngerogoh kantong lagi. Hari ini hari prewedding kita. Ini look pertama kita. Hari ini kita mau pakai 2 look. Tapi dia belum ganti baju karena dia bisa main Mobile Legends. Emang boleh ganti baju sekarang? Boleh, gantilah. Oh iya? Boleh. Terus kita looknya hari ini yang pertama ini gue pakai dress dan dia pakai jas. Terus yang kedua kita looknya casual, pakai blazer, kulot dan pakai kemeja deh. Meja. Untuk prewedding, alhamdulillah kita biayanya 0 dari dress. Bayar 300.000 untuk hijab dulu, udah itu doang. Tapi kayak dress, jas, fotografer, videografer itu kita semua free berkat endorsement. Karena emang kita sewa buat attire akad dan resepsi itu di sini. Terus pas gue tahu kalau di sini ada studionya, akhirnya gue approach lah buat endorsement. Jadi kita kayak barter endorsement gitu. Gue dapet foto di sini dan in return kita bakal ngepost juga foto-foto kita di sini dan bakal mempromosikan tempat ini gitu. Jadi alhamdulillah ngangkat budget lumayan. Kan kita juga udah punya budget kita sendiri untuk di pernikahan ini dan so far alhamdulillah masih masuk budget semuanya. Dan kita sebenarnya juga punya sih kayak wedding dream atau sebenarnya kita pengen gimana. Pastinya ada juga lah penyesuaian sesuai sama budget kita juga. Cuman kita tetap berusaha gimana caranya menyesuaikan sama, jadi budget juga menyesuaikan sama konsep yang kita mau gitu. Walaupun emang mungkin konsep yang kita maunya harus ada yang kita ubah biar sesuai sama budget, jadi sebaliknya juga. Jadi konsep menyesuaikan budget, tapi budget juga menyesuaikan konsep. Untuk konsep nikah kita emang pengennya tuh nikahnya tuh outdoor, kayak banyak tanaman-tanamannya, terus kayak rustic gitu, terus dari awal emang kita pengennya kayak gitu sih, terutama outdoor ya, karena pengen dapet cahaya matahari. Golden hour. Iya, golden hour, pengen dapet golden hour. Dari kita sih pengennya intimate ya, nggak mau terlalu rame banyak orang. Intinya ya yang datang keluarga inti sama teman-teman deket aja sih. Dan sesederhana mungkin juga asalnya. Cuma sebenarnya kalau misalnya dibilang intimate, mungkin gak intimate banget, tapi kita pengen tuh setiap tamu yang kita undang tuh kita kenal. Jadi kita ibaratnya gak nyalamin orang yang gak kita kenal gitu lah. Yeah. Semua orang tuh yang datang tuh kayak punya rasa keterdekatan tersendiri sama kita. Nanti buat akad kamu pakai yang itu. Tapi yang itu lagi kotor di nanti loh. Jadi sekarang kita mau ngasih unjuk baju akad dan juga resepsi kita. Let's go. Ini baju akad gue, warnanya putih. Of course, terus kayak gue pilih yang ada giniannya biar nggak polos-polos banget. Terus juga payetannya banyak. Menurut gue ini kayak gue banget aja sih. Kayak simple tapi tetap wedding day lah gitu. Terus mau pegangin Cinta. Terus ini nanti untuk bawahannya, ini kainnya juga. Dan nanti Eca juga pakai kain ini juga. Terus yang kedua ini ada baju resepsi. Ini baju resepsi gue dan kita pilihnya emang warnanya biar beda dari baju akad.
Tadinya pengen dress yang ini warna putih, tapi kayak masa samaan sama putih, jadi kita putusin buat ganti warna. Jadi di vendor ini kita ngambil 3 attire, 1 attire akad gue, 1 attire akad Cesa, dan 1 lagi attire resepsi gue. Dan untuk totalnya itu, Nggak tahu. totalnya itu kalau nggak salah sekitar 4,1 3 baju. Tapi karena attire dia ngambilin luar, jadi ya sebenarnya budget buat attire lebih dari itu. Mungkin kalau misalnya di total sama attire resepsinya Cesa itu sekitar 5 jutaan. Kenapa kita memilih tempat ini? Karena itu suggestion dari ibunya Aquira juga sih. Karena dapat suggestion dari nyokap gue, dan itu deket juga dari rumah gue, dan kita juga cocok ternyata sama konsepnya juga. Makanannya juga. Iya, makanannya juga. Kita dapat outdoor tapi ada indoornya juga. Iya. Jadi ya udah, dan cocok sama budget kita pastinya. Jadi ya udah, kita milih itu. Kita nyiapin 300 packs untuk undangannya. Jujur lebih banyak undangan gue daripada undangan Ciesa, karena secara keluarga gue tuh lebih banyak, dan juga kehidupan gue tuh masih di sini banget. Kalau Ciesa kan posisinya di Jerman, jadi kayak banyak teman-teman yang udah nggak catching up atau gimana. Kalau untuk venue dan juga catering di sini, alhamdulillah kita nggak di charge venue lagi sih, karena ya udah yang penting kita catering dari sini, jadi kayak udah langsung close for public, sekitar 68 jutaan, sekitar segitu sih. Dan menurut gue itu harganya oke banget. Hai. Halo. Sobat Polix. Hari ini persiapan H-1 wedding kita. Iya. Dan untuk persiapan H-1 lumayan hara-huru. Sebenarnya nggak seribet awal-awal persiapan nikah sih. Persiapan venue dan lain-lain sampai saat ini alhamdulillah udah siap semua. Tinggal tunggu hari hanya aja. Iya, kita udah tes food kemarin kan. Kita Iya. udah milih makanannya, dan udah pelunasan juga yang paling penting. Iya, benar. Terus untuk persiapan, tadi kita sekalian ngambil mahar sama seserahan juga ya. Oh iya benar. Dibantu juga sama tim WO-nya gue, karena gue kerja sebagai WO juga. Betul. Jadi makanya kita tadi ngambil karena dibantu sama dia. Terus dari kayak gitu, untuk sisanya cincin, mahar, dan lain-lain tuh juga udah beres. Termasuk kayak hal kecil kayak MC, dokumentasi gitu-gitu kan juga sebenarnya penting juga. Sama band juga udah beres semua. Jadi untuk harganya itu semuanya Aquira yang ngurusin, gue bagian biar Jadi, bisa dijelasin Aquira. buat cincin itu kita ngebudgetin itu sebenarnya di harga 15 juta. Tapi syukur alhamdulillah ternyata kita bisa dapet di harga 11 juta. Berkat gue pergi sama nyokap gue, dan nyokap gue pinter nego, akhirnya gue dapet dengan harga 11 juta. Terus dari itu untuk MC, kebetulan MC-nya ini teman gue juga, rekanan dari WO gue juga. Jadi makanya kita juga dapat harga lumayan spesial. Kita cuma dapat harga di harga 1,5 juta. Itu pun kayak dari akad sampai resepsi cuma 1,5 juta doang. Terus udah gitu untuk dokumentasi, kebetulan kemarin abang gue juga ada wedding tahun lalu, dan gue pakai vendor yang sama karena menurut gue dia tuh bagus banget, dan udah beberapa kali dipakai sama abang gue juga. Dari harga belasan juta kita bisa dapat harga di 7,5 juta. Itu berkat kenalan lah ya, udah biasa gitu sama dia. Terus apa lagi ya? Oh iya, untuk band. Bandnya ini juga rekanan dari WO gue juga, yang harganya dia itu aslinya 3,5 juta, dan kita bisa dapat dengan harga 2,5 juta. Itu udah dapat saxophone, keyboard, sama vokalis. Bayangin dong. Sama Sari. Sekalian sama Sari Tilawah juga. Jadi untuk Kori dan Sari Tilawah itu gue bukan dari keluarga, tapi dari dari vokalis bandnya. Jadi makanya, dan dia cuma hargain 500.000 doang. Jadi kebetulan karena yang dekornya ini teman gue yang dari WO itu, bos gue lebih tepatnya, dia itu sebenarnya harga jualnya itu setelah dititik-titikin dan di layout, dibikin layoutnya itu harusnya tuh 21 jutaan. Tapi karena gue udah kerja sama dia selama setahun, akhirnya kita bisa dapet di harga 17 jutaan. Best deal. Terus yang terakhir adalah
Mahar. Maharnya itu logam mulia seberat berapa ya? 25 gram ya? 25 kan. 25 gram sama uang tunai sebesar 4 juta 22.000 24 rupiah. Iya. Itu sesuai sama Iya. tanggal pernikahan kita. Kalau logam mulia 25 gram tuh sekarang kalau nggak salah sekitar harga tuh 27 jutaan kalau nggak salah. Jadi habis nemenin Aquira nail art dan gue manicure, pedicure, kita mau ambil dress buat akad. Akad kan? Kita mau ngambil attire buat akad dan juga dress gue buat resepsi. Jadi plan kita pas setelah nikah itu ya gue balik ke Jerman itu tanggal 29 Februari which is setelah nikah. Habis itu kita honeymoon. Tinggal sisa waktu itu 2 minggu deh. Kurang lebih 2 minggu. Setelah itu gue balik ke Jerman dan plan kita berdua. Kita bakal long distance marriage dulu jadinya. Jadi nantinya gue bakal ikut dia ke Jerman, tapi kita harus ngurus beberapa persyaratan itu dulu untuk memenuhi visa dan sebagainya lah gitu. Jadi kemungkinan mungkin bakal nyusulnya di akhir tahun, kalau enggak ya maksimal banget di awal tahun sih. Tempat tinggal kita rencana mau cari ini sih apartemen. Jadi kita mau belajar sendiri, belajar ngurus rumah tangga sendiri. Dan tadinya tuh sebenarnya ditawarin sama orang tuanya Aquira buat tinggal di rumahnya Aquira untuk sebenarnya cuma 2 minggu sih. Takutnya kalau tinggal di apartemen takut buang-buang duit aja. Concern ibunya Aquira gitu. Kita berdua lebih milih untuk tinggal berdua dibandingkan sama orang tua Echa maupun orang tua gue karena kita bakal lebih punya privacy. Cuma kita bakal belajar juga untuk di rumah tangga ini gimana. Kita bakal ngerasain tinggal bareng yang benar-benar berdua doang tuh kayak gimana gitu loh. Pasti beda juga lah dibandingkan kita sama orang tua. Rasa tanggung jawabnya dari Echa maupun dari gue kan juga pasti berasa bedanya. Nah itu sih justru yang pengen kita rasain gitu. Kebetulan kita emang karena kita umurnya juga masih muda, kita nikah di umur yang cukup muda juga. Jadi sejauh ini sih gue masih pengen kerja, gue masih pengen grow, tapi tetap sama dia. Begitupun kayak ya dia pastilah kamu bakal kerja terus gak sih kayaknya sampai nggak tahu kapan. Kayak ya jadi so far sih kita pikir untuk pembagian rumah tangga pastinya kayaknya kita berdua masih tetap kerja gitu loh. Jadi tujuan pernikahan ini ya gue sih awalnya ya mau live with her, grow together with her. Jadi apa ya, gue nggak banyak harapan apapun sih ya. Intinya gue bisa long lasting sama dia dan grow old together with Aquira dan menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin. Aku pengen nangis, norak deh gue. Kalau misalkan dari gue, mungkin dialamin juga sama beberapa orang di dunia ini kayak karena gue berasal dari keluarga yang tidak sempurna pastinya sih. Semua keluarga punya kelebihan kekurangan masing-masing, tapi karena orang tua gue udah pisah juga, jadi tentunya besar harapan gue untuk ini menjadi pernikahan pertama dan terakhir gue gitu. Ya gue sangat berharap gue bisa menjadi partner yang baik buat Ciesa, gue bisa jadi istri yang baik, ibu yang baik buat anak-anak kita nanti. Dan juga pasti harapan gue besar banget ke Ciesa biar dia bisa jadi imam yang baik, kepala keluarga yang baik, suami yang baik, dan bapak yang baik gitu. Kayak pasti adalah ketakutan kayak ini orang bakal cinta sama gue selamanya gak sih gitu. Kayak ini deh bener gak sih gue satu-satunya doang di hidup lo gitu. Norak deh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. As'aluka bismikal a'lal azil ajalil akhram
Wahai saudara Jaisa Ananda Irawan bin Hendra Irawan, saya nikahkan, saya kawinkan engkau kepada anak kandung saya yang bernama Aquira Bilinda Pribadi binti RH Edi Pribadi dengan mas kawin berupa 25 gram logam mulia dan uang tunai sebesar 4.022.024 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah